Fungsi terminal Brebes pukul 2 dini hari hingga pukul 7 pagi beralih fungsi menjadi pasar dadakan untuk jual beli sayur mayur. Agus, salah satu petugas parkir, menyebutkan, Pak Agus, Ya. Pak, ini kalau di sini kan terminal ya, diperuntukkan untuk pasar ya. Betul. Dari jam berapa Pak? Dari sampai jam 7 lah. Sampai jam 7, dari jam 2 malam. Jam 2 malam. salah satu sopir angkutan bernama Ali Murtado membenarkan, Pak siapa Pak namanya Pak? Saya Ali Murtado Ali Murtado, warga mana Pak? dari Rengas Bendoro. Udah berapa lama jadi sopir angkot? Ya udah cukup lama lah. Iya, ada 5 tahun ya. Ada itu. Ini untuk jurusan mana Pak Murtado? Rengas Bendoro Brebes. Ini di terminal ini mulai operasional jam berapa? Dari jam 4 subuh nyampe jam 5 sore. Tapi bisanya masuk sini kan ada pasar kalau pagi ya? Iya kalau pagi nggak bisa masuk. Nggak bisa Karena masuk. buat pasar sih. Oh, berarti Jadi mau bilang kan bisa masuk sini mulai jam 7. jam 7, berarti jam 4 sampai jam 7 di mana Pak? Jam 4-nya masuk. Jam 4 pagi sampai jam 7. Jam Posisi- 4 di depan Pegadaian sana. Oh, depan Ya. Pegadaian. Nah, berarti kan fungsi terminal ini sementara kalau pagi jadikan pasar. Menurut Bapak setuju apa tidak? Ya menurut saya nggak setuju ya. Selaku sopir angkot tidak setuju ya? Itu kira-kira bagaimana? Mengurangi penghasilan apa gimana? Ya sama hasil sih sama aja nggak terpengaruh Pak, cuman tempatnya aja yang Tempatnya aja masuk susah sih ya. masuk susah ya. Akhirnya terganggu semua ya. Jalur-jalur Kalau untuk penumpang mau angkot kan harusnya jalan kaki ke sana. Oh gitu ya. Karena angkotnya di sana. Oh begitu ya. lebih lanjut, menurut Agus selaku petugas parkir, Ya, itu ada kontribusinya untuk Ada perhubungan nggak? kontribusi, ada. Satu orang berapa? Kumulatif. Kumulatif Nggak berapa? bisa Satu-satu. Berapa pedagang sini totalnya? Ya kurang lebih aja 118 lah. Totalnya berapa yang distorkan waktu itu? Totalnya 35 setiap pagi. Setiap pagi 35. Dan saya yang bayar kebersihan, saya yang bayar tukang sapu. Oh, tukang sapu. Oh, Itu kok pasar swadaya, swadaya. swadaya. Berarti 35 di luar sapu, tukang sapu. Betul. Tukang sapunya berapa? 40. 40. Berarti 75 semuanya. Betul. Itu untuk retribusi ke pasar. Saya nggak ngerti. urusan Itu lain lagi ya? Lain lagi. Berarti walaupun ini tetap ada kontribusinya ke Ada. perhubungan ya? Ya. Iya, iya. Sunarto, salah satu security pasar Kodim Brebes, menjelaskan bahwa 100 pedagang yang menggunakan tempat fasilitas terminal untuk berdagang dari pukul 2 dini hari hingga 7 pagi memang ditarik retribusi sebesar Rp1.000 per Iya, padahal itu pedagang. bahu jalan kan mestinya secara aturan kewenangannya perhubungan ya. Tapi dipungut sama pasar ya. Gitu. Terus kalau yang di terminal itu yang dipakai dari jam 3 sampai jam 7 tetap dimintain karcis. Oh begitu. Di pasar Kodim ini ada berapa pedagang? Kalau 100 yang di pinggir jalan, ya, yang di pinggir jalan, jalan. yang di dalam Yang di dalam los itu 145. 145, di pinggir jalan tadi 100, 245. Yang di terminal Terminal ada laporan kemarin 75 orang. 75 ditambah 245 berarti 330 ya. 335. Nah, kira-kira itu satu orang berapa? Yang 1000 apa 2000? Ada yang 2000. 1000 semua. Ya. Satu hari pendapatan dari sini berapa, Mas?
Yang jelas Iya, seluruhan. keseluruhannya kalau bangsa kios Iya, sama kios masuk. Lebih dari 500 ya? Nah, kalau jumlah kios sendiri ada berapa, Pak? Los kios yang di dalam sini totalnya 112 112. Itu pungutannya menggunakan karcis apa menggunakan kartu? menggunakan kartu. Kartu. Kalau tidak berdagang tetap dikenain retribusi. Tetap. Tetap ya. Berapa nilainya retribusinya? Per kiosnya 3.000. 3.000. Iya, 3.000 dikali 140 lumayan. Gimana kalau yang dagang? Kalau yang Berarti yang pre enggak. oh, yang prei nggak dipungut. Untuk penarikan retribusi pasar di terminal yang satu orang 1.000 ya, Pak? 1.000. Nah, itu masuknya retribusi apa? Angkut bukan, tapi masuk retribusi pasar ya? Padahal itu wilayah terminalnya. Iya. Wardoyo, Kepala Pos Terminal Tipe C Brebes menjelaskan, Wardoyo Bapak di sini jabatannya apa, Pak? Di sebagai terminal? kepala Korsatpol atau kepala terminal Oh, kepala terminal. Sudah berapa tahun, Pak? sudah 5 tahun di sini. 5 tahun di sini. Nah, terminal ini kalau dari pedagang ya saya lihat itu mulai pagi jam 2 sudah beroperasi di terminal. Ya. Jadi terminal itu dikeluhkan sopir-sopir angkot mulai jam 2 sampai jam 7, jam 8 kadang-kadang itu menjadi pedagang, tempatnya pedagang. Nah, kira-kira menurut Bapak itu sesuai aturan apa tidak? Ya kalau itu tidak sesuai aturan, ya, tidak sesuai aturan karena ini fungsinya terminal untuk masuk angkot. Nah, itu sudah berlangsung berapa lama, Pak? Para pedagang yang di sini, Iya, di sini di terminal. ya sudah sampai 15 tahunan. Awal mulanya bisa berdagang di sini bagaimana? Itu dulunya pedagang di jalan raya, Pak. Iya. Ya, di jalan raya berhubung saat itu jalan raya sering ada kecelakaan, akhirnya para pedagang masuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di terminal. Antara lahan kosong itu diantara dari jam 2 sampai jam 7 pagi. Dan selanjutnya difungsikan jam 7 paginya difungsikan kembali oleh terminal sesuai fungsi. Jadi mulai efektif terminal dipakai sejak pukul 7. 7. Berarti sebelum pukul 7 itu bagaimana? Kemarin sampai di DPR dipanggil itu bagaimana, Pak? Ceritanya. Sebenarnya bukan dipanggil, dari sini mungkin melaporkan ke sana. Melaporkan. Ya, akhirnya itu butuh penyelesaian. Terus penyelesaiannya bagaimana hasil dari dewan ini? Kalau dari dewan yang menyampaikan, oke, aturan tetap ditegakkan, Iya. ya, tapi para pedagang ya biar dia menikmati usahanya di situ, yang penting tidak benturan. Tidak benturan. Iya. Yang penting sopir angkot juga. Sementara ini kalau mulai jam 3, jam 4 itu pos bayangannya di depan Pegadaian ya, Pak? Iya, Tidak ya? Ngepos di situ ya? bukan ngepos, itu hanya jalan lambat sambil nunggu para atau nyudah penumpang. para penumpang di situ. Penumpangnya. Iya. Berarti solusinya sementara itu. Iya. Ada solusi lagi apa? Sediain tempat atau gimana untuk pedagang itu? Belum ada. Kalau solusi yang kemarin saya konfirmasi dengan pasar. Iya. Ya, kalau andaikan pedagang dipindah ke situ pun pasar siap. Oh, Dan ada itu cukup. ini kan terminal ya, Pak. Ya. Kemudian dipakai untuk pedagang. Retribusinya itu diminta sama pasar, petugas pasar itu bagaimana menurut Bapak? Ya, retribusinya ditarik oleh pasar karena aturan pasar kan 200 meter dari lokasi pasar itu ditarik oleh pasar. Oh begitu, ada aturannya. Iya. Ini ada uang pengertian sebesar 35.000 satu hari dan uang kebersihan itu peruntukannya untuk apa, Pak? Saya jelaskan dulu, sebenarnya itu bukan 35.000. Oh iya. Bukan 35.000, tapi 26.000 peruntukannya untuk THL yang nyapu, ya, yang nyapu di depan kantor itu, di pintu kantor itu kotor sekali sampai jam 8 kotor, jadi dia ikut nyapu. Dan yang kedua, THL yang ikut membantu kelancaran lalu lintas yang di depan. Oh, Jadi uang itu yang Agus berikan secara pribadi ke terminal, Iya. yaitu untuk itu, untuk anak THL yang diperbantukan nyapu di situ. THL itu tenaga harian lepas ya, Pak? Iya.
Berapa orang THL yang ada? Kalau THL di sini tak banyak, ya, tapi kalau sering yang saya tugaskan itu ada 2 orang. Ada 2 orang. Oke, berarti sama sekali kepala terminal tidak menerima itu ya? Tidak. Demikian dari Sobat Aksi, Teguh Aji Wikuno, salam sukses.